Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran administrasi transaksi semester genap atau semester 2. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang bagaimana menerapkan prosedur alat komunikasi dalam transaksi, khususnya mesin telepon, mesin faksimiil, mesin mikrofon, dan mesin yang digunakan untuk berkomunikasi lainnya. Sedangkan KKM nanti yang saya tetapkan adalah 78. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi nanti. Yang pertama, menjelaskan tentang prosedur pengoperasian alat komunikasi, khususnya telepon. Kemudian yang kedua, mesin telex dan faksimiil. Yang ketiga adalah wireless intercom. Kemudian yang terakhir adalah prosedur bagaimana cara mengoperasikan dari beberapa alat atau mesin tersebut. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita nanti diharapkan kalian bisa menjelaskan tentang prosedur pengoperasian alat komunikasi, khususnya telepon, telex, faksimiil, dan wireless intercom. Bisa kalian lihat gambar alat komunikasi itu terdiri dari dua, yaitu tradisional dan modern. Bisa kalian pilih yang termasuk dalam alat komunikasi tradisional dan modern itu apa saja. Kemudian kalau kita melihat fungsi media alat komunikasi pada saat sekarang itu jelas. Yang pertama, mempermudah kita menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang kedua, proses penyampaian informasi akan lebih efektif. Kemudian waktu yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi tersebut lebih singkat, di mana hubungan antara seseorang dengan orang lain menjadi lebih dekat dan menambah daya tarik informasi yang disampaikan. Sedangkan maksud dan informasi yang disampaikan itu lebih jelas dan membangkitkan motivasi penerima pesan atau komunikan. Kemudian kita masuk ke alat atau media komunikasi. Alat atau media komunikasi dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Salah satunya berdasarkan alat yang digunakan itu dibagi menjadi 3. Ada media komunikasi audio, media komunikasi visual, dan media komunikasi audiovisual. Jelas untuk yang media komunikasi audio itu adalah media komunikasi yang bisa didengar atau yang berupa suara. Contohnya ada radio, ada telepon, dan sebagainya. Kemudian yang media komunikasi visual, visual itu artinya bisa dilihat. Contohnya ada tulisan maupun gambar, kemudian brosur, spanduk, majalah, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, media komunikasi audiovisual tentunya bisa didengar dan dilihat. Contohnya kalau kita melihat televisi, video, film, itu merupakan media komunikasi audiovisual. Kemudian yang kedua, berdasarkan sasarannya itu dibagi menjadi 3. Ada media komunikasi umum, di mana media komunikasi umum itu adalah media komunikasi yang ditujukan kepada seseorang, kelompok, ataupun massa. Contoh media atau alatnya itu adalah telepon, telegram, surat, ataupun email. Yang kedua, media komunikasi massa. Itu jelas media komunikasi yang ditujukan khusus untuk massa atau orang banyak atau kelompok. Contohnya ada media cetak, ada media visual seperti spanduk, poster, kemudian ada media komunikasi televisi, video maupun film. Yang ketiga, media komunikasi bisnis. Ini tentunya adalah alat yang digunakan untuk membantu proses komunikasi yang digunakan untuk keperluan bisnis. Misalnya di dalam media komunikasi bisnis di sini dibagi menjadi 4. Ada media komunikasi manajemen, digunakan untuk berkomunikasi di dalam lingkungan kantor. Contohnya
antara manajer dengan manajer, antar direksi itu menggunakan alat atau alat media komunikasi yang berupa intercom, interphone, LAN atau local area network. Kemudian bisa juga menggunakan memo. Media komunikasi berdasarkan sasaran yang selanjutnya, media komunikasi pendidikan dan pelatihan. Ini contohnya kita bisa menggunakan transparansi. Ini dipakai pada zaman dulu waktu ibu masih kuliah. Kemudian ada juga menggunakan video, ada televisi, film, whiteboard dan sebagainya. Media komunikasi hubungan intern atau mitra bisnis. Ini biasanya kita menggunakan media komunikasi surat, telegram, email maupun telepon, atau bisa menggunakan handphone. Kemudian ada media komunikasi hubungan pelanggan. Ini kita bisa menggunakan alat komunikasi yang bisa berupa telepon, kemudian ada fax, ada email, surat, telegram, dan surat internet lainnya. Dari beberapa media komunikasi yang digunakan itu banyak sekali fungsinya. Materi kita yang terakhir hari ini adalah bagaimana prosedur pengoperasian alat komunikasi. Tentunya kalian harus mengetahui dulu apa itu yang termasuk ke dalam alat komunikasi. Kita bahas satu dulu, yaitu telepon. Kalian tahu ruang lingkup telepon itu adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan yang berupa pesan suara. Maka bagian-bagian dari telepon itu terdiri dari bagian dalam telepon, ada mikrofon, ada earphone, ada converter, ada diafragma, ada kotak atau kapsul, kemudian ada power atau sumber listrik. Kemudian bagian luar telepon itu terdiri dari yang digunakan untuk mengangkat telepon itu namanya gagang telepon. Kemudian ada tempat nomor teleponnya, ada nomor teleponnya misalnya dari 0 sampai dengan 9. Kemudian ada tanda gambar lainnya seperti tanda pagar, tanda mode, tanda flash dan sebagainya. Kemudian sentral telepon itu terdiri dari beberapa jenis. Dilihat dari cara penyambungannya itu ada 2, ada 3: sentral telepon manual, sentral telepon otomatis, dan sentral telepon transit. Fasilitas yang ada di dalam mesin telepon itu terdiri dari hunting system, kemudian ada follow me, ada home metering, ada abbreviate dealer, ada hotline, ada conference call, ringback service, dan collect call. Demikian materi hari ini yang kita bahas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.